Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Ya, jadi selamat bukan hari Senin. Selamat hari Kamis, selamat siang, dan selamat bulan Mei. Nah, aku mau bilang bulan Mei, guys. Ya, nah jadi di bulan Mei ini kita memperhatikan BTC ada gejolak volatile. Ya, sebagaimana kita tahu tadi malam ada news PCE ya yang sedikit jelek, terus mengakibatkan swap daripada Bitcoin. Nah sebenarnya tadi malam tuh aku mau ngonten pas koreksi karena aku lagi cuan dan cuannya langsung aku take profit ya daripada cuman take picture. Kita lihat dulu cuannya yang satu ini. Oke, jadi di sini kita udah jelas ya kalau setiap profit, setiap loss kita share juga ya. Nah, jadi ada yang banyak yang bilang, "Alah, yang cuannya doang dipamerin." Ya gimana? Cuan terus, Bos. Kalau SL kan aku bilang SL ya kan, tapi dari misalnya 10 trade ya 3 pasti ada SL, 7-nya harus win kayak gitu ya. Nah, jadi ini tadi malam ya udah sempat sangkut bentar ya. Nah, ini BTC-nya juga sempat sangkut, sempat dibawa ke 948 ya, baru turun, tapi it's okay, nggak masalah. Nah, ini juga rune tadi malam dan aku nggak tahu kenapa cuman leverage-nya 10 di Binance ya, aku nggak tahu kayaknya. Nah, tadi malam itu sempat sampai 40%. Jadi kalau misalnya leverage 50 itu 200%, tapi nggak apa-apa karena rune juga sengaja aku marginnya ini leverage 10 males gitu ya. Cuman chartnya itu bagus untuk di short kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke chartnya. Nah, as always aku selalu bilang consolidation itu adalah timing atau zoning yang mana korban jiwa itu paling banyak berjatuhan. Kenapa? Karena market itu seems like two ways, ya dua arah. Ini kayaknya pola long oke, kemudian koin B pola short oke. Alhasil kita yang ini kita long, yang ini kita short. Gitu. Jadi dia hanya sebenarnya tricky kayak gitu. Yang sebenarnya market itu seolah-olah dia mau naik padahal dia mau turun. Jadi kita tricky-nya terkecoh karena satu pola bagus atau dua pola bagus, tapi yang lain ada bearish, pola bearish. Kita sengaja ini bagus nih untuk long, kita ambil yang longnya. Padahal kita nggak memperdulikan banyak pola bearish juga. Yang kayak gitu aku selalu bilang, kalau kalian nggak yakin, kalian lihat altcoins-nya. Ya BTC nggak confirm memang mau naik atau mau turun. Memang nggak ada gejolak atau gimana. Karena ya memang dia sideways saja. Dan jujur ini kenyang pakai bot. Bot aku lagi aktif dan ini kenyang banget. Dia naik turun secara ekstrim kayak gitu tuh kenyang banget botnya. Ya, jadi aku nggak ngapa-ngapain buat kerja sendiri. Aku dapat profit passive income gitu. Ya, nah terus kalau kalian nggak yakin sama chartnya, ya udah gitu, nggak usah dipaksain masuk. Aku kemarin udah aku bilang ya, SL 3 positions, aku balas tadi TP 3 positions juga. Ya kenapa? Ya karena memang aku terkecoh kemarin sama konsolidasi tersebut kayak gitu. Ya, jadi tanpa basa-basi lagi ya, kita lanjut Mei ini mau kemana? Nah, kalian kan nunggu itu ya, Mei ini mau kemana? Oke guys, di opening of May ya, kita lihat dulu daily. Ya, di opening of May ya, seems like a good candle. Kalian bisa lihat ada hijau. Semoga bukan hijau-hijau tai ya. Karena hijau-hijau tai itu kan fake ya. Ya, kalian tahu lah hijau-hijau tai itu kayak ya pura-pura mau hijau kayak gini nih. Tapi ini masih oke sih. Pura-pura mau hijau tapi nggak hijau. Endingnya closingnya merah di penghujung hari karena ini daily ya. Nah, aku expect dia kayak candlenya kayak gini. Habis yang ada modelan ini kan Gravestone Doji atau butterfly ya. Kayaknya Gravestone Doji ya. Kemudian dia naik gitu. Ya aku expectnya ini hijaunya kayak gini. Hijau spike, kemudian ada wicknya dikit, kemudian ada merah dulu baru diangkat satu candle tinggi lagi. Kayak gitu. Ya. Nah, pertanyaannya, Bang, apakah BTC koreksinya atau altcoin sudah selesai? So far kalau kita perhatikan, altcoin itu udah mengalami korektif yang lumayan. Nah, ini contohnya tadi malam, cuman nggak dapat shortnya. Kalau dapat pun kayaknya agak telat TP-nya. Ya, udah breakdown satu candle tiba-tiba langsung mantul dengan sangat tinggi. Ya memang nggak semua koin kayak gitu, tapi so far udah mulai bagus-bagus sih kayak gitu. Dan ya memang hampir semua udah mengalami good korektif gitu ya. Cuman beberapa doang kayaknya nggak terlalu signifikan korektifnya, yang artinya bisa dibilang dia mulai strong sama BTC dominance-nya. Ya, kita lihat dulu BTC dominance-nya. Nah, BTC dominance-nya memang sempat naik spike ya, membentuk bear div satu kali lagi di atas ya. Nah, itu udah berapa banyak bear div-nya ya? Udah 1 2 harusnya 2 ya. Kita tinggal tunggu 2.
Nah, cuman yang menjadi permasalahan tadi malam waktu dia itu spike, ya kan? Ini kan daily ya. Tadi malam dia sempat spike, kemudian dia turun. Nah, itu yang mengakibatkan altcoin itu sempat koreksi, baru mantul lagi dengan sangat cepat gitu. Ya, aku nggak bisa pakai Fibo lagi di sini, jujur aja. Ya udah, aku tinggal lihat pergerakan the real movement aja ya dari BTC Dominance, karena dia keep making higher yang membentuk harga tertinggi, yang mana nggak seharusnya nggak seharusnya BTC dominance itu udah mulai tinggi, karena BTC-nya terpantau stabil aja, tapi kenapa dominance-nya terlalu brutality kayak gitu ya. Nah, jadi so far bias aku masih ke market ini, bukan masih, OTW ke bullish gitu. Kemarin kan bearish dulu ya. Pokoknya intinya dia udah correction, entah itu correction atau dia cuman just sweep, it's okay, nggak masalah, karena dia udah ngehit 92.000 kan. Nah, jadi harusnya aku udah aman gitu ya. Dia udah ke 92 berapa? Oh, sorry, 93 guys. Oh, 929. Harusnya udah aman gitu. Cuman ya menjadi permasalahan ini wick merah. Takutnya dia kejemput dulu ke bawah. Ya, tapi ini sebenarnya bukan koreksi yang gimana. Ya, masih part of the consolidating. Sebelum akhirnya dia bisa breakout. Ya, semoga breakout lah ya. Karena position target kita adalah dia breakout ke 102.000. Oke? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sorry videonya agak kebanyakan. See you next video. Bye-bye.